Jadi mudah-mudahan dengan kita tahu tentang ilmu ini, maka kita baik-baik hidup ini ya. Kalau mau buat dosa ngeri, kalau mau buat maksiat takut. Ada sesuatu itu yang datangnya tiba-tiba dan dia tidak ngasih aba-aba, dan ngeri kita kalau tahu itu. Jadi guru saya pernah cerita ada orang kaya, dia itu istrinya udah meninggal, dia nggak punya anak. Hartanya itu sekitar 2 miliar, banyak itu ya kan. Banyak ya. Nah, pas dia sudah sakit-sakitan itu, dia berpikir ini harta mau diapain. Nah, dia punya keponakan, dia mau kasihin ke keponakannya aja hartanya itu. Terus dia bingung mau ngasih kayak mana, karena dengar kabar anak keponakannya itu punya penyakit jantung katanya. Jadi kalau dapat harta 2 miliar takut mati. Dia kaget dia kan. Kaget lah siapa yang dapat harta 2 miliar kan. Akhirnya dia berpikir keras, oh iya, gimana saya panggil notaris aja ya kan. Kemudian dia nanti semuanya ditulis, semuanya di ini, kalau dia meninggal dia berwasiat hartanya itu untuk keponakannya. Qadarullah, waktu berlalu, orang kaya ini pun meninggal. Kata guru saya, orang kaya ini meninggal. Kemudian notaris itu akhirnya, oh ini wasiatnya harus disampaikan kepada keponakan orang itu. Tapi dia bingung gimana nyampaikan wasiat itu. Terus akhirnya dia berpikir, oh sampaikan ke Pak Kiai aja. Pak Kiai ini kan bagus ngomongnya ya. Kemudian dia temuin Pak Kiai, terus dia cerita, Pak Kiai, ini ada harta warisan 2 miliar yang akan diberikan kepada anak muda itu, namanya si Fulan-Fulan. Tapi harus hati-hati nyampaikannya, sebab dia punya riwayat jantung. Kalau dia dekat kabar dia dapat harta warisan, dapat pemberian hibah 2 miliar, wah kaget nanti dia. Kata Pak Kiai, ya sudah, saya sampaikan. Saya ini Kiai, saya ini pinter lah ngomong itu. Nanti saya sampaikan dengan cara yang halus ya, biar dia nggak kaget. Habis itu dipanggillah anak muda itu, kata guru saya. Pas dipanggil, anggaplah namanya si Ujang ya. Kata Pak Kiai, Jang, kalau kamu didapat warisan hibah 2 miliar, kira-kira kamu mau apain? Kata si Ujang itu, Pak Kiai, saya ini orang miskin, siapalah yang mau ngasih saya 2 miliar, punya warisan 2 miliar. Enggak, Jang, kalau kau dapat harta warisan pemberian 2 miliar, kira-kira kau apain? Ah, nggak mungkin lah Pak Kiai, kata dia. Nggak mungkin, saya ini bapak saya orang miskin, keluarga saya orang miskin. Manalah saya punya harta warisan 2 miliar. Kalau ini Jang, ya kan, kelihatan emosi Pak Kiai ya. Kalau ini Jang, kau dapat harta warisan 2 miliar, kira-kira kau mau apain? Kata si Ujang itu, Pak Kiai, kalau aku dapat harta warisan 2 miliar, aku bagi 2 dengan Pak Kiai. Wis, Jang, bener Pak Kiai, aku bagi 2 dengan kau mau bagi 2 dengan saya, Jang? Saya Pak Kiai, kalau punya dapat warisan 2 miliar, bagi 2 dengan kau, dengan Pak Kiai. Bener, Jang, bener Pak Kiai, bener. Akhirnya Pak Kiai yang jantungan ya kan. Akhirnya Pak Kiainya yang meninggal ya. Dugaannya si Ujang yang meninggal, tapi ternyata Pak Kiai meninggal. Ada sesuatu yang datang tiba-tiba dan tidak ngasih aba-aba. Apa itu? Al-maut, kematian itu. Nah, kita akan berbagi beberapa ayat di surat Qaf ya. Allah sebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma nuwaswisu bihi nafs wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيض. Kata Allah Subhanahu wa taala, walaqad, dan sungguh, khalaqna, kami telah menciptakan, al-insan, manusia, wa na'lamu, dan kami mengetahui, ma nuwaswisu bihi,
apa-apa yang dibisik-bisikkan dalam hatinya. Wa nahnu ilaihi akrum wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami itu dekat dengannya, lebih dekat min hablil warid, daripada urat lehernya. Jadi apa yang dibisik-bisikkan dalam hati kita belum terucap, belum keluar dari urat leher kita, Allah tahu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Iz yatalaqqal mutalaqiyanu 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id." Ada dua malaikat yang selalu mantau kita itu, duduk di kanan dan di kiri kita. Bukan berarti dia duduk nongkrong, bukan ya. Pokoknya intinya ada malaikat yang selalu memantau kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun 'atid." Dan tidaklah satu ucapan saja, ucapan qaulin. Jadi jangankan fi'lin, jangankan perbuatan, satu ucapan saja, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Dan tidaklah satu ungkapan saja kecuali ada malaikat yang mencatatnya. Jadi apalagi perbuatan ya, ucapan saja. Satu ucapan itu misalnya apa? Ucapan paling pendek itu misalnya Misalnya kata Allah Subhanahu wa taala, wala taqul lahuma uff. Jangan kau katakan kepada kedua orang tuamu uff. Kalau bahasa Indonesianya itu cuma tapi itu satu ucapan maka dicatat sebuah kesalahan. Misalnya ucapan yang sederhana dari zikir subhanallah, kan tidak main 1 jam, nggak 2 jam, paling berapa detik. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Tapi ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Ucapan buruk yang kita ucapkan, ucapan baik yang kita ucapkan, ada malaikat yang mencatat kita atas semua amal kita itu. Nama malaikatnya Raqibun Atid. Kemudian Allah katakan waja'at sakratul maut bil haqq, dan datanglah kematian itu tiba-tiba dengan benar. Jadi dia datang tiba-tiba, nggak ngasih aba-aba, tahu-tahu dia datang saja. Bukan sekali 2 kali kita dengar ada orang yang mengatakan, padahal dia baru main catur sama gua loh tadi malam, tahu-tahu paginya udah dengar kabar dia meninggal, ya kan? Kenapa? Tiba-tiba, nggak ngasih aba-aba. Saya punya kawan Jumat yang lalu itu ngaji sama-sama kita, makan pindang sama-sama kita di halakoh saya itu. Pagi Sabtunya dia ke kantor, ngambil uang ke ATM, habis itu mual-mual dia muntah, dibawa oleh supirnya ke rumah sakit Geraha Husada, sebelum zuhur meninggal. Padahal malamnya ngobrol sama kita, ngaji sama kita, tapi dia hari ini tidak sama kita. Waja'at sakratul maut bil haqq. Datang dia dengan benar, dia datang tiba-tiba dan tidak memberikan aba-aba. Kayak Pak Kiai tadi, dia menduga si Ujang yang bakal meninggal karena dia punya riwayat jantung, ya kan? Kalau dapat 2 miliar dia akan kaget, ya kan? Ternyata mau dibagi 2 sama Pak Kiai yang kaget, ya kan? Pak Kiai yang meninggal. Dia menduga orang itu yang meninggal, tapi ternyata dia yang meninggal. Nah, itulah kehidupan itu. Terlalu banyak orang yang sakit, ya kan, dijenguk oleh orang yang sehat. Yang sakit sembuh, yang sehat pulang meninggal. Dia datang tiba-tiba dan tidak memberikan aba-aba. Apa hikmah kita nggak tahu kematian itu? Banyak hikmahnya. Kalau orang itu tahu kematian, maka kacau dunia ini. Tukang ngojek nggak ngojek lagi, bang nggak ngojek bang, waduh gimana saya mau ngojek, 2 jam lagi saya mati, ya kan, nggak jadi dia ngojek. Tukang uduk, ya kan, zikir aja di rumahnya, assalamualaikum bi nggak jalan uduk bi, aduh dek 3 hari lagi mati ini dek, ya kan, nak zikir dulu. Tuh. Justru Allah rahasiakan kematian itu agar supaya kehidupan ini stabil. Kalau orang itu tahu dia meninggal 20 tahun lagi, bejat dia, ya kan? Dia ngebunuh, dia ngebantai, dia merampok, dia macem-macem. Pas kenapa Anda kok melakukan hal ini? Hai bang, gua mati 20 tahun lagi, nanti sekitar setahun lagi baru gua tobat, ya kan? Jadi itulah rahasia kematian. Tapi kita nggak tahu kapan itu. Kapan, ya kan? Kita lihat, ibu itu padahal beli sayur ke sini loh tadi pagi, ternyata dia meninggal, ya kan? Tadi siang dia meninggal kabarnya, padahal baru ngobrol dengan kita.
Itulah ya. Nah, oleh karena itu, karena dia datang tiba-tiba dan tidak memberikan aba-aba, maka kita harus selalu waspada. Ya kan, kalau males-males ibadah, aduh, jangan-jangan mati nih malam, ya kan? Kalau kita berbuat maksiat, waduh, jangan-jangan mati ini, nggak sempat. Nah, itulah rahasianya, dirahasiakan kematian itu, ya. Jadi mudah-mudahan dengan kita tahu tentang ilmu ini, maka kita baik-baik hidup ini, ya. Kalau mau buat dosa ngeri, kalau mau buat maksiat takut, kalau malas-malas dalam taat, kalau misalnya nggak sholat ya, aduh, nanti mati lagi, belum sholat isya kok mati gitu ya kan, nah ngeri kita ya kan. Nah jadi dengan ingat kematian ini, insya Allah membuat kita semangat dalam ibadah, dan kita akan menjadi pribadi yang segera dalam bertaubat. Wallahu alam bishawab, ya, insya Allah.